selaku muslim, nah tentunya memiliki kewajiban-kewajiban atau hal-hal penting yang sangat kita butuhkan agar kita bisa hidup bahagia di dunia dan juga bahagia di akhirat. Mengawali tausiah ini, saya sampaikan satu sabda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Ini ada 3 hal dalam hadis ini. Yang pertama, ittaqillaha haitsuma kunta. Ittaqillaha, takutlah kalian kepada Allah, bertakwalah kalian kepada Allah, haitsuma kunta, di mana dan kapan saja kalian berada, atau kapan dan di mana saja kalian lagi berada. Takwa ini tentunya menjalankan perintah, menjauhi larangan. Ini adalah konsep yang memang setiap Jumat kita dengar, kita tahu. Menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan, ini semua sudah paham. Cuman orang takwa ini punya ciri. Kalau bahasa perintah untuk menjalankan takwa, perintah untuk menjauhi larangan, khotib tiap Jumat itu sudah menekankan. Cuman ada 4 ciri menurut Sayyidina Ali orang itu dikatakan takwa. Nah, kalau kita memang ada di sana, berarti kita masuk golongan yang takwa. Kalau tidak ada, ojo ngaku-ngaku takwa. Pertama, al-khaufu minal jalil. Al-khauf, takut kepada Allah dalam kondisi apapun. Di luar takut kepada Allah, maksudnya gerak hati, penampilan boleh silahkan sesuai dengan gayanya masing-masing, tapi hati di pasar tetap ingat Allah, saat jual beli ingat Allah, saat di kantor ingat Allah, saat dimanapun. Kalau sudah ingat Allah, kecenderungan hati pasti takut kepada Allah. Artinya takut salah, takut keliru, takut macam-macam. Nah, di sini kalau kita lagi jual beli, lagi macam-macam, lupa Allah, berarti kita tidak tergolong di sana. Karena apa? Kita tidak takut kepada Allah. Makanya kalau ada orang di pasar jual beli sampai sumpah, sudah sumpah barang jelek ngaku baik, ini kan betul-betul lupa kepada Allah. Makanya ada orang jualan ini barokah, ada orang jualan entek habis-habisan sampai mengkakak, kan ada itu. Karena bangkrut. Karena faktornya di sana. Kalau memang kita sekarang zaman modern, kalau orang dulu mungkin orang dulu ini kalau sudah di rumah tidak bermaksiat. Kalau sudah ke pasar mungkinlah ngelihat nampak 1-2 hal-hal yang maksiat ada. Tapi kalau zaman sekarang, zaman medsos, di kamar kita bisa maksiat. Karena apa? Kita ini termasuk makhluk amfibi sekarang. Makhluk yang hidup di 2 alam. Alam nyata dan alam maya. Nah, ini. Kita di kamar aja bisa berbuat maksiat. Kenapa? Melihat hal-hal yang tidak diinginkan. Kalau dulu tidak bisa. Makanya sekarang kalau duduk bersama, kalau sudah HP dipegang, ini tidak beda dengan kehidupan ibu kota. Napsi-napsi. Yang satu duduk bersama paping istilahnya, kita duduk cecer, yang satu pikirannya ke Gilimanuk, yang satu di Denpasar. Begitu ditanya, sampean sehat? Hah? Katanya. Sampean tinggi mana? Ho? Nah, sudah tidak dengar. Kenapa? Konsentrasi akal, konsentrasi pikiran sudah mengarah ke Android. Nah, ini iblis zaman sekarang itu bukan makhluk jin, tapi makhluk yang dipegang tangan ini yang namanya HP. HP ini bermanfaat bisa, untuk hal yang tidak bermanfaat juga bisa. Perintah Rasulullah tadi tentunya perintah Allah.
Karena kalau Al-Qur'annya mengatakan ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Itu kalau Al-Qur'annya. Kata Nabi, takwalah kalian di mana saja kalian berada. Tentunya ini adalah untuk pribadi kita. Masing-masing dengan kualitas takwa ini berarti jiwa kita akan luar biasa. Itu ciri yang pertama orang takwa adalah takut kepada Allah, al-khaufu minal jalil, takut kepada Allah yang maha agung. Yang kedua cirinya orang takwa, al-amalu bitanzil, mengamalkan sesuatu berdasarkan syariat Islam. Kita nih dianjurkan ikut ulama, taklid kepada ulama, jangan ikut-ikutan zaman sekarang. Zaman sekarang dia ada orang cingkrang ikut cingkrang, pakai jenggot panjang ikut jenggotan, lalu yang kumisan diharam-haramkan. Nah kasihan yang kumisan sudah tebel diharamkan baru gak pakai jenggot. Nah, ini. Karena apa? Karena ikut-ikutan. Celana-celana sengaja dipotong supaya agak tinggi dikit. Kalau memang kita mau pencak silat, monggo celananya ditinggikan, itu pencak silat. Tapi kalau Jumatan mau sholat 5 waktu nggak usah lah celananya ditinggi-tinggikan. Apalagi zaman sekarang memang perlu celananya agak cingkrang karena musim banjir. Nah, makanya banjir ini celana cingkrang adalah celana anti banjir. Kalau kita orang Nahdien, sudah sering saya katakan kemarin malam di Pangkong Tanah, Kiai Hasyim Asy'ari itu topnya orang ahli hadis. Kalau cuma kerucuk-kerucuk Wahabi yang zaman sekarang hafal hadis 1-2 lalu nyalahkan NU, ini makanya saya katakan gobloknya nemen, gobloknya nemen. NU pertama kali di Jembrana, di Bali khususnya, ini dibawa oleh Kiai Wahab Hasbullah, yang didatangkan adalah Kiai Haji Abdurrahman yang punya pesantren majelis Darut Taklim. Itu NU pertama. Sehingga NU ini tentunya sesuai dengan ahlu sunnah wal jamaah. Jangan kita lain-lain, baru ada orang jenggotan ngomongnya dipaseh-pasehkan Arab dikit-dikit. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, kita manduk-manduk sohe khair. Jangan. Kalau masalah lidah paseh iso digawe, you understand? Kan bisa aja. Tapi kalau hati ini tidak bisa. Kan zaman sekarang kan begitu, dipaseh-pasehkan supaya orang terpengaruh, sehingga nyangkanya kita, wah itu orang toko Arab, toko Mekah ya. Karena saleh Islam. Orang NU, orang kita ini tidak banyak berbicara dalil. Karena apa? Sudah paham dalil, sehingga jarang mengucapkan kola itu jarang. Kola Rasulullah, kola macam-macam. Akhirnya wong sing anu iya Coca-Cola itu sing diakene. Nah disinilah artinya kita harus mengamalkan sesuai dengan apa yang disampaikan Rasulullah. Jangan sampai punya pikiran harus kembali kepada Al-Quran dan hadis katuan. Sekali lagi saya katakan kepada sampean, kalau sampeannya duduk di sini nih sahabat Nabi, kembali ke Al-Quran dan hadis tepat. Karena apa? Nabi dapat wahyu dari Allah, disampaikan kepada sahabatnya. Rasulullah bersabda, di depannya sahabat pantas. Kalau sampean dan saya jauh, Rasulullah, sahabat, tabi'in, ulama. Kira-kira sampean dan saya apa ulama? Kan tidak. Kita ini di bawahnya ulama. Kita ikut aja kepada ulama. Gak usah kagian dalil, gak usah banyak cincong, gak usah protes-protes, disuruh AA. Karena apa? Taklid ini lebih selamat. Jangan aneh-aneh. Nah ini. Makanya apa yang kita lakukan, ngikuti aja kepada ulama. Kiai As'ad tidak pernah cingkrang. Kiai Sufyan tidak pernah cingkrangan. Nah ini kan baru agamanya tahu dikit aja sudah bertingkah ini. Ini jangan diikuti. Makanya saya katakan orang Islam sing goblok, itu sing cingkrangan. Saya berani katakan begini walaupun ini untuk umum. Nah di sini. Nah itu kembalilah kita kepada ajaran Rasulullah lewat para ulama-ulama yang mumpuni di bidangnya.
Itu ciri yang kedua dari takwa, melakukan pengamalan agama sesuai dengan yang diturunkan oleh Allah lewat Rasulullah. Yang ketiga, ar-ridho bil qalil, artinya ridho terhadap hal yang sedikit. Nah ini yang berat. Dapat rezeki sedikit ridho, ini orang takwa cirinya. Keliling kerja, tata pulangnya dapat berapa? Dapat 10.000, modal aja tidak balik. Tapi dia tabah, ridho dengan apa yang diberikan oleh Allah. Musibah yang apa yang menimpa kepada orang-orang tertentu dia ridho. Ini cirinya orang takwa. Begitu ada temannya lewat jualan, misalnya dagang sate di sini, temannya sudah pulang, barangnya habis satunya. Berapa? Bu sepe, oleh 5.000. Yang kui mele koran nah tak cukup. Nah, ngomel-ngomel sudah. Saya dapat 5.000 ini pakai beli bungkusnya aja sudah tidak cukup. Gimana Tuhan terhadap saya? Mulai Tuhan dikorek-korek. Nah, ini. Yang begini-begini ini sudah ibadahnya kurang, jangankan mau menyatakan titik aja gambaran takwa tidak ada. Nah makanya harus ridho bil qalil, ridho dengan rezeki yang sedikit. Mungkin besok jadi banyak, mungkin besok. Karena sama juga, tanyain Pak Haji yang jadi PNS, dengan musim begini juga dikurangi gajinya. Karena apa? Untuk membantu masyarakat yang kena COVID-19. Yang jualan mobil juga sepi, mungkin 1, 2, 3, 4 dan seterusnya tidak laku. Semuanya mengalami sepi sesuai dengan kondisi manusia di sini dituntut untuk sabar, yakin bahwa sedikit ini harus ridho kepada Allah. Nah, ini ciri-ciri yang keempat, isti'dadu liyaumir rahil, artinya mempersiapkan bekal untuk akhirat nanti. Orang takwa ini dari sekarang punya bekal, kumpul dengan para ulama. Kalau ada ulama-ulama kumpul, kemudian zikir, banyak baca istighfar, ini bekal untuk nanti. Jangan duduk di pinggir jalan, di kartu, lalu ada, aku bola kuning tak pasang, ini double. Nah ini jangan. Atau main teki, atau main domino. Yang mau main silahkan, yang begitu itu bukan hak kita. Cuman kita untuk bekal di akhirat kita harus punya modal. Nah ini, karena apa? Ini jadi ciri kita sebagai orang takwa, harus punya modal untuk akhirat dari sekarang. Makanya ada teman tadi ngomong, usia saya sudah 60 sekian, umur saya sudah agak dapat bonus katanya. Oh iya, nggak dapat bonus bahaya. Nah di sini ini pentingnya kita sekarang berupaya bagaimana supaya menjadi orang yang belajar untuk siap menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah, terutama sholat. Sholat ini ringan tapi berat. Sholat ini yang kita ikuti sekarang, yang kita lakukan sekarang ini kan ngikuti. Sholat subuh ngikuti Nabi Adam, sholat duhur ngikuti Nabi Ibrahim, sholat asar ngikuti Nabi Yunus, sholat maghrib ngikuti Nabi Isa, sholat isya ngikuti Nabi Musa. Rasulullah ini tetap hormat kepada pini sepuh. Ini yang kita lakukan. Kemudian Rasulullah SAW selanjutnya, wa'ad bi'is sayyi'atal hasanata tamhuha, wa'ad bi'i dan ikuti as-sayyi'ata perbuatan jelek, al-hasanata dengan perbuatan baik, tamhuha maka perbuatan baik ini akan menghapus. Misalnya kita ini lagi main-main, lagi berbuat maksiat di pinggir jalan, melihat orang you kelek my can see itu, you can see my kelek, jangan sampai dibalik. Kita serius di sana. Itu kan satu maksiat. Begitu sampai rumah kita hapus dengan berwudu dan baca istighfar. Lagi maksiat, kejahatan imbangi dengan kebaikan. Harus begitu kita loh. Kita ngerasani orang, besok imbangi dengan istighfar dan angkat nama orang. Ya tapi jangan aneh-aneh. Kita ini kan maunya berbuat dosa besar
tapi pengimbangnya kecil. Padha ae kaya orang mencuri mobil tapi membalas dengan minta maaf. Ini kan tidak cocok. Maaf Pak, saya telah mencuri mobil. Sampean gak bisa. Artinya kita berzina, tahu-tahu cuma membaca istighfar 3 kali, astagfirullahaladzim, wes aku diampuni pangeran. Apa orang dalam tak? Kok enak bahasanya. Kalau berzina tentunya perbuatan akan menghapus dengan taubatan nasuha. Ada aturannya. Pokoknya setiap melakukan kejahatan, kata Rasulullah tadi, wa'ad bi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Pernah berbuat jelek, hapus dengan berbuat baik. Ngajak orang jelek, hapus dengan ngajak orang untuk berbuat baik. Kalau kita berbuat mencuri misalnya, mau mengembalikan ke orangnya, takut orangnya marah larian, kita banyak sedekah, tapi istighfar tetap mohon. Artinya ada penyeimbang. Karena apa? Dosa kita tetap dibalas nanti di akhirat, tapi kalau ada penyeimbang, ini jadi kafaroh, jadi penebusnya, bukan berarti bebas, enggak. Di sini yang perlu diketahui, artinya ada penyeimbang dosa kebaikan, dosa kebaikan. Yang ketiga, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Ini sambungannya hadis Nabi, bergaullah dengan manusia, khaliqin nasa bi khuluqin hasan, dengan akhlak yang baik. Nah, tentunya kan akhlak, ada akhlak ke gurunya, ada akhlak ke orang tua, ada akhlak ke sesama, ada akhlak ke tetangga, ada akhlak kepada orang yang lebih muda. Ini pergaulan-pergaulan pakai akhlak ini enak. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biar dilempar apapun dia tidak banyak cincong kayak umatnya. Dia tetap berakhlak dengan baik. Makanya akhlak ini utama. Nah, kalau begini jamaah ini bagus, dari segi akhlak bagus. Nah, kalau ada orang ngomong main HP diutak-utak, ini namanya tidak punya akhlak. Karena akhlak ini kebiasaan, beda dengan etika. Sudah sering saya katakan, moral itu sesuai dengan budaya. Pendidikan moral Pancasila ini di Indonesia moral, bisa ala Jawa karena dia filosofis sifatnya. Kalau etika bisa dunia, filsafat. Kayak orang sepak bola habis ngasukkan bola, kepalanya dipukul-pukul, ini etika, itu bagus. Tapi kalau akhlak beda. Akhlak ini pembiasaan. Kalau memang menghormati orang tua, biasakan menghormati. Kalau nanti lupa menghormati orang tua, berarti belum berakhlak. Nggak ada lupa karena dibiasakan. Menghormati teman, sopan santun, salaman. Kadang-kadang kita ini kan kadang tidak membiasakan salaman. Artinya salaman cukup jarak jauh tangan satu misalnya. Yang baik kan tangan dua salaman, penghormatan bagus keliling. Ini akhlak adalah pembiasaan. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Aku diutus untuk menyempurnakan budi pekerti, kata Rasulullah. Dia dicipta Allah begitu. Kalau orang tidak berakhlak, ini apa bedanya dengan kambing, dengan sapi, dengan binatang-binatang lain? Kenapa kok lambannya tetangga kalau kambing itu lepas habis? Karena kambing tidak pernah punya akhlak. Kambing tidak pernah ngaji akhlak. Kambing nggak pernah ke musola, ke pesantren, lalu kuek-kuek dia ngaji, enggak. Makanya diikat oleh orang supaya orang ini yang tahu bahwa kambing tidak berakhlak, sehingga rambannya ini nggak hilang. Makanya yang disalahkan tetap orangnya. Nah, makanya kalau akhlak ini baik, nah tentunya disinilah kita akan menjadi hamba Allah yang bahagia. Saya simpulkan bahwa hamba akan menjadi bahagia di dunia dan akhirat. Pertama adalah ittaqillaha haitsuma kunta. Manakala dia mampu menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah di kapan dan di mana saja. Yang kedua, ikutkan perbuatan baik tatkala melakukan perbuatan jelek, karena itu bisa menghapus. Ada balancing, ada keseimbangan. Yang ketiga, berakhlak dengan manusia lain tatkala kita bergaul.
dengan akhlak-akhlak yang baik. Nah, dengan demikian kalau sudah kita takwa, ini hubungan kita dengan Allah di mana saja siap, kemudian mengikuti kebaikan, kejahatan dengan kebaikan diimbangkan. Kalau memang berbuat salah, tapi kalau tidak berbuat salah luar biasa. Ini untuk diri kita. Dan kemudian berakhlak di mana saja dalam pergaulan adalah untuk kita dengan manusia yang lain. Nah, kalau sudah begitu, insya Allah kita jadi orang mulia, dimuliakan orang lain, dan juga dihormati orang lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.